Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Pastinya semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, kali ini anak-anak kita akan belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau belajar. Kiranya Tuhan yang memberkati kami agar kami mengerti pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, ya, kita akan mempelajari mengenai usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Nah, apa itu usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok? Yaitu usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungannya. Nah, ada 3 contoh usaha ekonomi bersama, yaitu yang pertama BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha milik negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum, Perum, yaitu BUMN yang semua modalnya dimiliki negara. Sedangkan Persero yaitu BUMN yang modalnya sebagian dimiliki oleh negara. Tujuan didirikan BUMN adalah melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, contoh BUMN yaitu PT Garuda, PT Kereta Api Indonesia, Pertamina, dan PLN. Nah, kedua, BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Badan usaha milik swasta ini dimiliki beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. Badan usaha swasta dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri yaitu suatu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Sedangkan pada usaha swasta asing yaitu suatu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat luar negeri. Tujuan BUMS adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam pengembangan usaha serta modal dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Contohnya apa saja? Ada PT Penerbit Erlangga, ada PT Indofood, ada PT Astra Internasional, dan lain-lain. Yang ketiga adalah koperasi. Koperasi adalah usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan. Modal sebuah koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya, serta pinjaman dari anggota maupun bank. Tujuan pendirian usaha koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nah, anak-anak, ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi. Contohnya ada beras, gula, minyak, sabun, dan peralatan rumah tangga. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggotanya. Nah, koperasi produksi
yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi, misalnya pengusaha batik, tahu tempe, dan sapi perah. Ada lagi koperasi jasa, koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya, contohnya koperasi angkutan. Kemudian ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi, contohnya koperasi unit desa. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Kita tahu setiap badan usaha yang dibuat digunakan untuk mengelola perekonomian. Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan setiap manusia untuk bisa bertahan hidup. Hal ini memang penting, namun jangan sampai ya uang menjadi tuan atas hidup kita menggantikan Tuhan. Mari kita tetap menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Dan setiap usaha ekonomi yang dikelola dapat memuliakan Dia. Demikianlah anak-anak, materi pembelajaran kita sudah selesai. Yuk kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar mengenai usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan kebutuhan hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh menjalankan segala aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Bye-bye.